Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah media pembelajaran ya. Untuk yang belum dibuka silakan untuk dibuka terlebih dahulu jika tidak ada kendala dengan kameranya ya. Nah, minggu lalu Anda sudah membahas tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran ya dengan Pak Toto. Nah, sekarang kita akan review ya setelah 2 minggu hasil chapter report Anda sudah sampai mana ya. Nah, dari chapter report itu ya Anda semua harus saling membaca ya, kelompok chapter reportnya saling membaca materi-materi dari awal sampai akhir, jadi dari atas dulu. Nah, ketika Zoom meeting seperti ini, jadi kita tinggal tinggal diskusi ya, apa yang inti-inti yang akan dibahas, yang ditanyakan ya. Karena ada beberapa pas dari teknis sudah saya berikan contoh untuk teknis bagaimana menambahkan terhadap Google Doc ya, tetapi mungkin karena Kopas ya, jadi copy paste sehingga yang itu terlihat, yang Kopas itu terlihat ya, cara penulisannya, strukturnya itu keliru ya, jadi tidak sama. Kemudian begitupun dari kalimat-kalimat ya yang harus diperbaiki. Jadi kalau Anda mengambil dari Google Translate ya, nah itu mohon dibaca dan tidak semua dikopikan, tidak. Kan ini Anda melaporkan chapter yang sudah Anda baca, kan begitu kan ya. Nah, Anda baca jadi tidak perlu semuanya. Jadi intinya apa? Dengan bahasa yang mudah dipahami untuk pembacanya. Ya, coba Anda belajar lagi. Karena bahasa-bahasa dari Google Translate itu terjemahannya membingungkan, ini apa maksudnya. Ya, tidak sesuai dengan yang di bahasa Inggrisnya, padahal di buku ini ya menggunakan bahasa Inggris yang sangat mudah dipahami. Ya, kalau Anda yang jago bahasa Inggrisnya dan Anda membaca buku ini itu mudah sekali. Ya, tidak ada menggunakan kata-kata yang sulit ya. Tidak ada yang menggunakan kata-kata yang sulit. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya, bagian dari cara penulisan. Nah, yang pertama kita review dulu sejenak, kemudian kita akan diskusi berkaitan dengan antara chapter pertama dan chapter kedua dari kedua buku. Ya, mungkin chapter yang pertama itu di kelas A beda, pembahasannya di kelas B beda. Nah, itu kenapa berbeda dan apa nanti ada yang baru kan? Nanti kita saling bertukar informasi. Nah, setelah diskusi kemudian di akhir Anda diberikan tugas ya. Dan saya tidak perlu memberikan tutorialnya bagaimana membuat sebuah media presentasi ya sebagai media pembelajaran sederhana, Tentu banyak tutorial-tutorial di luar sana, Anda cari sendiri ya. Silakan Anda belajar secara mandiri dan yang saya perlukan ya adalah hasil ya dari media presentasi yang Anda buat tiap individu. Ini bagus apa tidak? Ya. Media presentasi boleh Anda menggunakan berbagai aplikasi. Ya. Anda boleh menggunakan PowerPoint, Anda boleh menggunakan Canva, Anda boleh menggunakan Google Slide. Ya. Anda boleh menggunakan Keynote, apapun ya. Itu yang penting Anda membuat sebuah media presentasi tentu yang menarik. Kenapa? Ya ini bagi mahasiswa mahasiswa yang baru ya, tingkat Anda tingkat pertama ya. Itu sangat penting membuat sebuah media presentasi. Itu akan terlihat antara mahasiswa Tekpen
dengan mahasiswa yang bukan Tekpen. Itu bisa dilihat dari media presentasinya. Dan sekarang sudah berlaku. Ketika Anda ujian skripsi, ya kemudian media presentasi Anda itu tidak mencerminkan Anda orang Tekpen, itu kita pending kelulusannya sampai media presentasi Anda diperbaiki yang menunjukkan kualitas ya seorang mahasiswa Tekpen. Itu terjadi di kakak tingkat Anda. Ya, di kakak tingkat Anda angkatan 2016. Itu terjadi. Ya. Nilai dipending menunggu diperbaiki ya. Akhirnya semua mahasiswa menunggu untuk yudisium. Ya, karena ada salah satu mahasiswa yang media presentasinya itu kurang baik. Ya, kurang baik. Nah, itu mending kita di UPI masih toleransinya dipending dulu, ditunggu 1 jam 2 jam. Nah, kalau misalkan di Universitas Tekpen yang lain, sebagai contoh yang sudah menerapkan itu di UNJ Jakarta, ya, itu kan dulu saya di UNJ. Ketika ada mahasiswa Tekpen membuat media presentasi dan itu tidak mencerminkan kualitas media presentasi yang baik, itu depending sampai kelulusan berikutnya. Jadi kalau Anda sekarang di bulan ini harusnya ujian skripsi dan di bulan ini bisa lulus, karena media presentasi Anda kurang baik, itu depending ke bulan selanjutnya ketika ada sidang kembali. Dan sidangnya diulangi dari awal. Kalau di kita kan masih mengumpulkan perbaiki dulu. Tapi kalau di UNJ itu diulangi. Ya, di bulan depan atau selanjutnya. Jadi kalau misalkan di bulan itu adalah ujian yang terakhir untuk mengikuti wisuda, misalkan Anda itu tidak lolos, ya Anda mengikuti wisuda yang akan datang. Nah, artinya walaupun media presentasi ini sebagai media sederhana, ya, tetapi bagi kita orang Tekpen itu harus bagus, ya harus bagus. Dan saya sudah menambahkan video dari Bapak Cepi Riana, ya dosen kita, bagaimana mengembangkan presentasi kelas dunia. Anda bisa dicek di spot ya di pertemuan ke-7. Nah, ya. Nah, kemudian itu adalah tugas yang diberikan di pertemuan ini. Dan itu selesai sebelum pertemuan di minggu depan kita akan UTS. Ya, pemahaman konsep. Nah, nanti dikumpulkan ya. Bisa dipahami ya. Jadi pertemuan sekarang pertama akan mereview dulu hasil chapter report ya, teman-teman semua. Kemudian kita diskusi ya berkaitan chapter 1 dan 2. Kemudian setelah itu teman-teman belajar secara mandiri dan bagaimana kita mengembangkan sebuah media presentasi yang baik. Anda bisa lihat di video. Ya. Jadi lebih efektif. Jadi Zoom meeting ini kita gunakan untuk interaksi secara langsung. Kalau misalkan tutorial, kan Anda bisa lihat video, Anda bisa lihat tutorial itu di berbagai website, di channel-channel YouTube tentang media presentasi, itu banyak. Ya, bisa mengeksplorasi. Oke. Ya, saya akan share screen dulu hasil chapter Anda. Ya. Kita lihat di kelas A. Bentar ya, saya masuk dulu. Nah, ini untuk chapter report di kelas A. Bukunya ini. Ya. Tahun 2013 edisi ke 10.
Ya, edisi ke-10. Ya, itu yang dibahas ini, ya, Exploring 21st Century Learning. Yang chapter kedua, Understanding 21st Century Learners. Ya, ini yang kita akan bahas dulu. Ya, nanti kita diskusi selanjutnya. Kita bahas dulu dua ini karena sama-sama kita mengeksplorasi apa sih pembelajaran abad 21. Kemudian kita memahami bagaimana pembelajar di abad 21. Ya. Nah, jadi siap-siap yang membuat chapter 1 dan 2 ya nanti untuk diskusinya ya. Itu di kelas A. Nah, ini chapter 1 ya. Nah, ini apa yang digunakan ini copy paste ya, copy paste ya. Karena kalau normal ini dari teknis dulu ya. Kalau normal saya rubah ke normal text. Nah, ini tulisan normalnya. Beda kan? Kelihatan kan ya? Oke. Oke, ya. Kemudian yang dibahas di Exploring 21st Century Learning itu berkaitan dengan mengapa ya, apa yang terjadi di abad 21. Kemudian guru yang harus seperti apa. Kemudian bagaimana penggunaan teknologi. Kemudian bagaimana ruang kelas sekarang ini. Kemudian bagaimana literasi. Nah, ini penting sekali ya, dari literasi. Nah, itu di chapter 2 baru sampai kepada memahami ya apa namanya? Pembelajar abad 21. Nah, itu ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat chapter kedua. Nah, ini ya sudah menggunakan normal text ya. Beda kan? Ya, teksnya antara ini di chapter 1 dengan chapter 2. Nah, kalau chapter 2 kelihatan, ini dia pakai normal text. Oke, ya. Kemudian karakteristik pembelajar. Ya, abad 21 teori belajar. Ya. Ini dibahas juga ya, kemudian prinsip-prinsip ya. Nah, ini yang dimaksud dengan instruction di sini bukan instruksi. Ya, ini catatan untuk chapter kedua. Ya, yang dimaksud dengan instruction itu bukan instruksi. Tetapi yang dimaksud dengan instruction itu adalah pembelajaran. Jadi istilah ini mohon Anda tahu sebagai seorang teknologi pendidikan. Ini ada di apa namanya? Mata kuliah pengantar teknologi pendidikan. Ya. Desain instruksional itu bukan desain instruksi, tetapi desain pembelajaran. Nah, yang disebut dengan di sini instruction itu adalah pembelajaran, bukan instruksi. Ya, nanti diperbaiki ya. Iya, pemanfaatan teks yang efektif. Nah, ini kan sudah ada ya. Ini sudah jelas kalau kita menggunakan Anda membaca bagaimana mengembangkan sebuah apa namanya media presentasi nantinya. Chapter ketiga membahas tentang integrating technology and media into instruction. Ya, bagaimana mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam pembelajaran, bukan instruksi. Ya. Jadi kita hadap pembelajaran menggunakan apa? Menggunakan Azure model. Jadi Azure model ini adalah sebuah model untuk pemanfaatan atau penggunaan media pembelajaran. Ya, di buku ini. Nah, tetapi nanti kita belajar di desain pembelajaran bisa digunakan yang lain. Nah, ini tinggal dirapihkan ya. Dirapihkan. Jadi enak dibacanya, nggak acak-acak. Jadi ini ya, ini masukan untuk semua chapter ya, untuk Anda rapihkan. Ya, Anda rubah ke normal text. Ya, caranya Anda rubah ke normal text, ini sudah. Kemudian tinggal rapihkan. Nah, rapihkan. Jadi enak orang untuk membacanya. Ya, coba
Anda rapi. Oke, ya. Oke. Ini bukan pelajar analis ya. Ya. Analisis pembelajar, analisis peserta didik ya. Anda mengartikannya ya sambil belajar lah bahasa Inggris. Nah, ini belum dirapikan, ininya masih beda-beda. Ya, ini intentional mind. Nah, kemudian gaya belajar ya. Nah, ini berkaitan dengan Azure model. Nah, tolong ini diperbaiki, Anda memahami ya apa itu Azure model. Ya. Jadi chapter ketiga lebih fokus kepada Azure model. Chapter keempat ya, shifting 21st century learning environment. Ya, bagaimana lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, ini membahas apa lingkungan. Jadi kalau Anda membahas tentang sumber belajar itu ada 6 ya. Salah satunya adalah lingkungan. Jadi kalau misalkan begini, ini orang Tekpen misalkan harus mengembangkan sebuah media di pedalaman atau di daerah yang tidak ada media elektronik misalkan ya, tidak ada listrik. Nah, orang Tekpen pasti tetap bisa menggunakan media. Apa yang digunakan? Lingkungan bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Jenisnya apa? Jenis media by utilization. Jadi media yang kita tinggal menggunakannya. Kan jenis media itu ada 2. Ya. Yang pertama ada by utilization, yang kedua ada by design. Nah, by utilization itu media-media yang kita tinggal menggunakannya. Misalkan museum, candi, ya, tempat-tempat taman, kebun binatang. Ya, apapun yang ada di lingkungan yang sudah ada, kita tinggal menggunakannya. By design artinya media yang dibuat, direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Itu saja. Ya. Tidak ada jaminan bahwa kita menggunakan media yang canggih itu efektif terhadap pembelajaran. Tidak ada jaminan. Ya, jaminannya adalah sesuai dengan kebutuhankah, sesuai dengan sasarankah, sesuai dengan tujuan pembelajarankah. Akhirnya, media yang digunakan menjadi media yang tepat guna. Begitu ya. Jadi media itu adalah tidak ada yang paling efektif, yang tepat guna. Pak, menurut penelitian, media video yang paling efektif karena bisa menyerap informasi antara 30 sampai 50%. Iya. Tapi bagaimana? Mohon maaf. Bagi orang yang tunanetra, apakah media video efektif? Ya kan? Nah, tentu. Atau misalkan ya, orang-orang yang menggunakan alat bantu. Contoh saya pakai kacamata. Kalau nggak ada kacamata, apakah media video itu efektif? Diperlihatkan di dalam sebuah ruangan atau sebuah kelas yang nggak efektif juga, nggak kelihatan. Itu contoh. Jadi nggak itu. Maka tadi kan dari dalam Azure model itu ada analisis peserta didik atau analisis sasarannya siapa. Ya. Nah, ini membahas tentang lingkungan pembelajaran abad 21. Nah, ini ya. Sebenarnya di tiap bab itu ada ini. Ini adalah tujuan apa yang harus dipahami dalam bab itu. Itu akan membantu Anda ya, akan membantu Anda dalam membuat chapter report. Apa saja yang akan dibahas sebenarnya. Ya, kalau Anda baca betul. Ya, kita tidak fokus terhadap kontennya, tapi kita terfokus pada tujuan di awal. Itu kan dibahas kan, poin-poinnya apa saja yang dibahas, kemudian apa yang harus Anda pahami dari bab ini. Itu sudah ada di awal-awal bab.
Itu yang membantu Anda membuat chapter report sebenarnya. Ya. Kemudian bagaimana lingkungan pembelajaran abad 21, bagaimana strategi berpusat pada guru, ya. Nah, kemudian penggunaan beragam ya teknologi untuk pembelajaran yang beragam. Oke. Ya. Berbagai metode di sini dibahas juga, ya. Nah, ini sudah luar biasa ya, Anda sudah memahami ini. Ini nanti ada di mata kuliah model-model pembelajaran inovatif. Nah, ini akan dibahas lagi ya. Sumber-sumber ya. Nah, ini sampai praktek menggunakan model Azure-nya dibahas. Ya, tetapi intinya ini bagaimana kita mendesain sebuah lingkungan yang menyenangkan, yang efektif. Ya, chapter 5 ya kita lihat. Nah, ini sama. Ininya sudah rapi, cuma teksnya sudah dirubah ke Times New Roman. Engaging learner with computer. Nah, ini pembelajaran berbasis komputer, PBK. Nanti ada mata kuliahnya. Ya. Sekarang bukan PBK, sudah diganti nama mata kuliahnya. Tapi intinya adalah bagaimana pembelajaran kita menggunakan komputer. Jadi komputer itu bukan hanya digunakan untuk sebagai alat untuk bermain, untuk browsing, tidak. Tapi di sini bagaimana membantu bahwa komputer bisa digunakan untuk pembelajaran. Ya. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran komputer. Saya nggak tahu di sini dibahas ini enggak. Masih itu ya. Jadi ada model atau jenis-jenis pembelajaran komputer, ya. Ada tutorial, ada drill and practice, ada gamification, ya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari program ini. Nah, ini Alma. Ini kenapa jadi heading ya, Alma ya? Itu buat itu, Pak. Untuk progresnya saja nanti dihapus. Jadi untuk laporan ke Bapak saja. Iya, tapi nggak perlu jadikan heading. Pasti saya baca. Ya, terima kasih Pak. Nanti. Oke. Ya. Nah, kan ini kan game simulasi ya. Oke. Ini banyak ya bagaimana penggunaan komputer itu. Jadi ini yang membedakan antara kita orang tekpen dengan orang ilmu komputer. Ya, atau teknik komputer. Ya, jurusan komputer lah. Kalau mereka mempelajari bagaimana membuat komputer, ya, software hardware-nya, kita enggak. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan komputer ini ya sebagai media pembelajaran. Atau lebih dikatakan pembelajaran berbasis komputer. Contoh, sekarang itu komputer sudah menjadi lebih kecil, ya, dalam bentuk smartphone, dalam bentuk website. Tapi itu kalau Anda tahu sistemnya, ya sama saja mereka perlu menggunakan server. Dan servernya itu disimpan di komputer. Ya, jadi dasarnya itu pembelajaran berbasis komputer. Nah, sekarang mau pembelajaran berbasis Android misalkan ya, pembelajaran berbasis website, ya sama saja dasarnya adalah pembelajaran berbasis komputer. Ya, jadi Anda harus bisa pahami ini untuk pembelajaran komputer. Ini beda. Ya, kalau yang membuat softwarenya, mengerakit komputernya, jaringan sebagainya itu orang-orang ilmu komputer. Tetapi kita bagaimana komputer bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini basicnya. Jadi ketika Anda nanti sekarang mau pakai Android, pakai smartphone, ya sama saja. Itu adalah pembelajaran berbasis komputer. Ya. Chapter 6. Ya, connecting learner with web ya 2.0 tools. Nah, ini di chapter 6 ini ya.
Nah, chapter 6, nah ini membahas tentang bagaimana pembelajaran menggunakan website. Ya. Jadi bagaimana sih pembelajaran menggunakan website itu, ya. Di situ kan ada blog. Jadi blog itu adalah lebih ke open content. Jadi siapapun bisa membaca itu. Ya, Anda kan suka searching, kemudian dapat artikel, ya, informasi-informasi melalui blog. Itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Ya. Nah, itu banyak sekali yang bisa digunakan di pembelajaran berbasis website. Etikanya, ya, etikanya itu dibahas juga, ya, etikanya, penggunaannya itu dibahas, ya, kemudian bagaimana penerapannya. Chapter 7 kita lihat, ya, tinggal dirapikan, ya. Connecting learners at a distance. Nah, ini nanti ada mata kuliahnya. Mata kuliah SBJJ, sistem belajar jarak jauh. Nah, ini pembelajaran jarak jauh. Ya. Distance learner. Jadi sekarang ada online learning, ada e-learning, ada blended learning. Itu ini dasarnya. Distance learning. Makanya di sini di mata kuliah ini adalah basic, ya. Basicnya. Nanti ada mata kuliah khusus untuk nanti pengetahuan awalnya di sini. Ya. Jadi kalau Anda baca, bagaimana sih pembelajaran jarak jauh itu? Apakah online meeting terus seperti ini? Ya. Coba ini yang membahas chapter 7. Kan tidak, ya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu kita menggunakan berbagai media, ya, berbagai alat komunikasi. Kita gunakan. Nah, ini kan dibahas di sini, ya. Kemudian yang ke-8, ya, kita lihat chapter ke-8. Nah, using multimedia to engage learner. Ini namanya pembelajaran berbasis multimedia. Apa bedanya? Multimedia itu dipisah, multi spasi media dengan yang disatukan, multimedia. Ya. Kalau multimedia artinya media itu terdiri dari beberapa jenis media. Ya. Tapi kalau multimedia itu dalam satu media terdapat beberapa media. Ya, dalam satu media itu terdapat beberapa. Contohnya misalkan modul interaktif atau modul online. Ya. Nah, kemudian, ya, selanjutnya chapter 9 kita lihat, ya, membahas tentang enhancing learning with visual. Ini media visual. Nanti ada mata kuliahnya apa namanya? Media grafis. Ya. Itu Anda akan prakteknya di sana. Ya. Nanti nah, ya, enhancing learning with visual ini media visual. Nah, Anda kan sekarang nanti di akhir Anda ditugaskan untuk membuat sebuah media visual, ya, Anda baca ini bab 9. Ya. Kemudian Anda di sini ada prinsip-prinsip visual. Ya, Anda pahami itu. Ya. Kemudian kita langsung ke, ini banyak sekali ya yang visual, menarik sekali, ya. Sebagai basicnya. Jadi basicnya, ini masih acak-acakan nih, ya. Ini media audio. Nah, nanti ketemu dengan saya di semester 3. Ya, Anda semester 3 ketemu dengan saya di media audio. Ya. Nah, ini pembahasannya banyak sekali. Ya.
nanti seperti apa. Media audio, jadi Anda sudah punya basicnya. Nah, 11 kita lihat. Ini media video. Ya. Media video tadi nanti ada ya, pengembangan media video. Ya, mata kuliahnya. Kemudian selanjutnya, nah ini semuanya dijadikan heading ya. Tuh heading 1 semuanya. Makanya masuk ke daftar isi. Nah, ini harus diperbaiki ya. Ini basic penulisan. Ya, bagaimana basic penulisan? Pasti ada orang yang paham ya. Ketika collaborative writing ini ada orang yang paham bagaimana mengetiknya, ada orang yang nggak paham karena dia tidak tahu teknis dalam menulis menggunakan Word. Ya. Nah, kemudian mata kuliah mempelajari teknis dalam Word itu tidak akan Anda pelajari sampai Anda lulus. Dan itu seharusnya sudah Anda kuasai ketika Anda SMP kelas 3. SMP kelas 2 harusnya Anda sudah menguasai ya menggunakan software pengolah kata. Nah, kalau itu basicnya paham ya, itu Anda akan tahu. Ya. Oke. Nah, chapter 12 bagaimana mempersiapkan perubahan di masa yang akan datang. Nah, ini menarik, nanti di akhir kita membahas ini. Ya, apa-apa saja sih yang akan menjadi yang harus kita antisipasi gitu kan ya. Terjadi di waktu yang akan datang. Itu media-media apa? Ya. Prinsipnya dalam media pembelajaran ya, media tidak akan menggantikan peran guru. Ya, kalau Anda mempunyai pemahaman bahwa media itu bisa menggantikan guru, itu salah. Silakan Anda buktikan sendiri, ya, Anda belajar menggunakan media, tidak ada gurunya. Akan terjadi kebingungan. Ya, tidak ada yang bingung apa yang harus saya capai. Ya, ini maksudnya apa? Nah, itu ya. Nah, ini mohon di kelas A diperbaiki untuk chapternya, ya, mana heading 1, heading 2, heading 3, ya. Itu pastikan ya Anda searching lah, apa sih penggunaan heading gitu kan ya. Apa penggunaan font ya yang ini, jadi itu akan sama. Jadi standarnya misalkan ini ya. Standarnya adalah kita ganti saja ke normal text. Ya. Nah, ke sini. Tuh, normal text ini sudah menjadi rapi. Itu saja. Jadi kopas pindah ke normal text. Ini ya, pindah ke normal text. Nah, itu saja. Mudah kan? Ya. Itu coba nanti dirapihkan. Tiap bab itu rapikan. Ya. Oke. Ini untuk yang di kelas A. Kita lihat di kelas B. Oh, ini ya, kelihatan kan yang beda-beda tulisannya, dari sini aja sudah kelihatan. Nah, di kelas B ini menariknya lebih banyak konsep pengertian media dibahas di sini. Media, teknologi, learning itu apa? Pembelajaran itu apa? Ya, perspektif psikologi di dalam pembelajaran. Ya, jadi menariknya di buku ini ya, kita itu nggak cukup membaca atau punya hanya satu buku dari judul buku yang sama. Ya, jadi ada beberapa ya yang tidak ada di buku edisi misalkan ke-8, ke-7 ada yang tidak. Nah, jadi kalau misalkan ini kan tidak ada pembahasan ini. Ya, dari perspektif psikologi bagaimana ininya. Itu nggak ada yang dibahas. Bagaimana konsep menurut Piaget. Nah, itu tidak ada yang dibahas di itu. Nah, ini ada di sini. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi ini menarik untuk kita bedah. Ya, kita diskusi. Ya. Kemudian kita ke daftar isi, ya. Ini membahas tentang teknologi untuk pembelajaran.
Apa itu teknologi untuk pembelajaran? Ini lebih kepada konseptualnya kuat sekali ya di bab ini, di buku yang digunakan di kelas B. Ya. Nah, kemudian kita ke chapter 3, Azure model. Ini hampir sama. Ya. Hanya kasus-kasusnya yang lebih luas di tadi yang di chapter report kelas A. Ya, tapi kalau konseptual Azure ini model sama ya, namanya adalah model konseptual. Nggak mungkin ini berbeda. Ya. Nah, ya, beda kan? Tadi menulisnya karena pembahasannya tadi lebih kompleks terhadap masalah-masalah ya. Nah, kalau yang ini kan lebih ini ya. Jadi analisis learner itu apa? Analisis learner ini. Beda kan? S-nya itu set objektif apa? Anda akan lebih mudah membaca karena di buku ini lebih konseptual membahasnya. Chapter keempat ya. Ini membahas tentang media dan material. Karena kita tertukar antara media dengan materi. Ya. Itu jadi ini dibahas. Ya. Jadi lebih konseptual sekali. Jadi kalau Anda baca dulu yang di kelas chapter report B ini, ya. Kemudian pengembangannya dengan perkembangan zaman, Anda baca chapter report kelas A. Nanti nyambung. Ya. Kalau Anda baca di buku-buku media pembelajaran yang berbahasa Indonesia, ya, itu hampir semua merujuk ke ini. Ya, chapter report di kelas B. Basicnya ini, silakan Anda baca. Tidak ada yang baru seperti di sini. Oh, ini kan sudah ada internet, ada ini belum sekompleks itu. Ya, belum ada podcast di sini. Belum ada audio streaming atau audio internet. Nah, itu kan berbeda kan. Jadi ini sangat menarik ya di buku ini. Chapter 5 ya. Di sini langsung prinsip visual. Ya. Ini sama. Nah, ada encoding, ada decoding. Ya. Anda coba bedakan encoding dengan decoding ketika seseorang itu menyerap sebuah informasi dari sebuah media. Ya. Nah kan ada encoding, ada decoding, itu apa bedanya? Nah, ini adalah proses desain, unsur visual. Ya. Warna huruf, ini dibahas sekali ya. Jadi walaupun sama, dua-duanya membahas media visual, ada pembahasan yang berbeda. Nah, di buku yang chapter report B ini lebih ke konsep, benar-benar konsep. Dan ini sangat menarik ya. Nah, ini prinsip-prinsip keseimbangan, keselarasan, bentuk keseimbangan. Apa yang maksud dengan seimbang? Ya, gaya. Ya. Daya tarik warna. Nah, ini Anda paham nggak maksudnya ini? Apa? Ada analogus, ada complementary. Ya, paham maksudnya. Penggunaan warna itu tidak sembarangan ya. Jadi ada apanya? Ada gradasi-gradasi ya. Kan dari warna primer dulu kan ya, dari warna primer kemudian terjadi gradasi-gradasi dan untuk mencocokkan antar warna itu ada beberapa model. Itu dibahas di sini. Ya, di penggunaan warna. Susunannya seperti apa. Ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya ini menarik sekali. Ya, prinsip visual dan tidak ada di chapter report A. Jadi kalau Anda ingin memahami ya tadi tentang prinsip visual, Anda harus baca di sini. Ini kekuatan kita. Ya. Nah, ini lebih ke media visualnya. Chapter 6. Ya. Chapter 5 itu Anda bahas, masih ingat ketika di awal perkuliahan ada media projected, ada non projected. Nah, ini dibahas. Ya. Ini dibahas ya, itu apa saja. Kemudian audio. Nah, ini lebih langsung ke konsep media audio. Belum ada podcast di sini. Ya, video ya, ini format-formatnya seperti apa? Ya. Ada kaset video, ada DVD, ada disk video, video apa ini?
ngetiknya, salah ketik atau gimana ya. Apa namanya, atribut dalam video ya. Kemudian ada komputer, ini sama ya, pembelajaran komputer, tapi berbeda, cara membahasnya berbeda ya. Ini lebih kepada konseptual untuk yang di sini. Multimedia ya, ada hypermedia, ada interaktif media. Nah, ini lebih apa namanya, kalau Anda bacanya media, buku media pembelajaran yang bahasa Indonesia, pasti semua ini ada ya yang dibahas di sini. 11, internet dan intranet. Masih ada intranet sekarang. Intranet jarang sekali digunakan, tapi intranet itu sekarang sudah online ya. Coba online-nya hanya di lingkungan tertentu ya, menggunakan IP yang sudah disetting ya, intranet. Layanan-layanannya bisa menggunakan. Oke. Nah, yang ke-12 ini baru kepada distance learning ya, pembelajaran jarak jauh. Ya, bagaimana pendidikan jarak jauh. Berbeda tadi, ini lebih kompleks lagi pembelajaran jarak jauh. Ya. Oke. Ini penulisannya udah mulai konsisten memang karena bukunya ya. Memang karena bukunya itu konseptual. Jadi kan konsep, prosedur, prinsip itu jelas ya di buku ini. Ya, jadi lebih terstruktur penulisannya. Ya, tinggal teknik penulisan nih. Ini kan teknik penulisannya nih. Ya. Ini berbeda nih. Ya, teksnya ya. Dia tinggal diperbaiki ya, teknisnya seperti tadi. Oke. Baik, kita akan bahas dulu coba dari kelas B. Kita tukar ya, sekarang posisinya dari kelas B, dari ya media, teknologi dan learning. Ya, kemudian teknologi for learning. Ya, kita bahas dulu dari sini. Ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Kita fokuskan dulu terkait media, teknologi dan learning, dan teknologi for learning. Ada yang ditanyakan? Atau dari kelompoknya yang membuat chapter report ada yang tidak paham? Silakan. Ini kenapa semuanya diam? Ada yang ditanyakan? Saya akan share ya link kepada di chat, tapi hanya di view saja. Ya. Nih, chapter report kelas B. Nah, ada di chatting ya. Anda bisa lihat. Mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Ini saya Sofia dari yang bikin ini materinya. Jadi saya itu bagian 10 kategori metode. Nah, terus ini kan ada 10 tuh. Terus Ya. yang bingung itu poin ke bentar. Mana ya? Yang kelima, yang tutorial atau bimbingan belajar. Jadi di bukunya tuh masih bingung aja sih yang dimaksud metode dengan bimbingan belajar atau tutorial itu gimana. Ya. Oke, ada lagi? Silahkan saya tampung dulu pertanyaannya.
Coba Anda belajar baca hasil report temennya ya. Anda akan merasakan kalau misalkan membaca dari yang misalkan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Oke, ya. Jadi tutorial, ada berbagai metode ya. Nah, jadi tutorial itu ya memberikan contoh sebuah tindakan ya tentang sesuatu. Misalkan begini. Jadi tutorial itu ya memberikan informasi berkaitan dengan komponen pengetahuan pada level ketiga, yaitu prosedural. Ya kan tingkatan pengetahuan itu kan yang pertama itu konsep, yang kedua itu prinsip, yang ketiga itu prosedur, yang keempat itu metakognitif. Nah, untuk yang tutorial termasuk kita memberikan transfer informasi yang berkaitan dengan prosedural. Tentang cara-cara. Ya, itu tutorial. Ya, misalkan tutorial memasak. Tutorial 3D animasi. Itu selalu menggunakan istilah tutorial yang cocok. Nah, dari situ ya, karena tujuannya adalah untuk bisa menerapkan sebuah prosedur, ini akan menentukan media apa yang akan cocok. Kira-kira metodenya dari tutorial. Media apa yang kira-kira cocok? Coba, Anda bisa jawab media apa? Untuk menjanjikan sebuah prosedur. Media apa yang cocok? Masa sulit sih? Video bukan Pak? Video. Ya. Video. Iya kan? Kenapa Anda menjawab video? Karena dalam video bisa ditunjukkan bagaimana cara dan langkah-langkahnya untuk membuat suatu percobaan. Oke, ya ada langkah-langkahnya. Video kan jelas. Nah, itu kan Anda punya alasan. Kenapa? Anda punya alasan tadi kan, kebutuhannya untuk ya, pengetahuannya berdasarkan prosedural. Coba Anda bayangkan. Saya memberikan sebuah media audio tentang tutorial merias wajah. Ya, make up. Ya, saya menggunakan media audio. Ya. Oke, baik para pendengar, ya, silakan pegang lipstik Anda. Ya. Gunakan lipstik Anda 2,5 cm ke kanan, 2,5 cm ke kiri. Kan begitu kan? Karena tidak menggunakan media yang relevan. Ya. Nah, kemudian ya, bagaimana hasilnya? Ya, yang bibirnya panjang mungkin bisa pas, tapi yang pendek kan ke sini jika badut. Ya. Nah, jadi saya katakan dari awal nggak ada yang media yang efektif. Tujuannya apa dulu? Ya. Nah, kan kalau kebayang itu kan tidak terbayang. Tapi yang cocok apa? Misalkan bisa gambar lah minimal. Atau bisa kita menggunakan video. Iya kan lebih cocok. Nah, ya. Berkaitan dengan konsep, prinsip, mungkin itu bisa. Ya misalkan tadi tentang merias wajah. Ya. Make up adalah bla 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 bla. Ya, lipstick adalah apa? Bisa dijelaskan, bisa dipahami. Tetapi sebuah prosedur tadi tidak cocok. Ya, contoh, ya satu. Itu yang tutorial, ya, model tutorial. Nah, dari sini, Anda mempunyai pengetahuan terkait tentang konsep, tentang media pembelajaran,
ya, Anda bisa mempunyai pemahaman, bisa memperkirakan gitu ya. Kira-kira media apa sih yang cocok? Kemudian Anda disuruh mengembangkan sebuah media visual. Media visual yang seperti apa sih yang sesuai dengan prinsip visual? Media visual apa sih yang cocok dengan peserta didik? Media visual apa sih yang cocok dengan mata pelajaran A atau materi A? Ya. Nah, itu kan harus mempunyai konsep dasarnya. Di dalam prakteknya, teknisnya, ya, itu bisa kita sendiri yang mengembangkannya, bisa juga kita misalkan berkolaborasi dengan orang yang memang ahlinya di sana, misalkan orang DKP, ya, desain komunikasi visual, ya kan? Tapi desainnya, apa yang dibutuhkan ya kita yang memegang, apa yang dibutuhkan dan sebagainya itu seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bapak, jadi kalau tutorial tuh mirip sama demonstrasi apa beda? Kan sama-sama di bagian apa namanya tadi? Prosedural nggak sih? Beda. Ya, Oke. ada persamaan, ada perbedaan. Ada persamaan, ada perbedaan. Ya, sama-samanya mempresentasikan. Samanya. Perbedaannya tutorial, ya, itu step by step, ya, memberikan cara-cara, ya, agar orang yang melihat sebuah tutorial itu memahami, ya, memahaminya. Jadi bisa, ya harus bisa. Tetapi kalau demonstrasi hanya mendemonstrasikan. Contoh, saya akan mendemonstrasikan sulap. Ya, sulap pakai kartu. Apakah yang nonton harus bisa sulap menggunakan kartu? Itu yang dimaksud dengan demonstrasi. Contoh apa? Sering demonstrasi dalam sains. Ya kan? Coca-Cola ya diberikan Mentos itu akan muncrat keluar kan? Kebayangkan kalau misalkan kita dalam kelas kemudian orang yang melihat juga sama-sama memegang Coca-Cola dan Mentos, ya bisa terjadi banjir di kelas gitu kan, banjir Coca-Cola. Kenapa dalam sains bukan tutorial, tetapi demonstrasi. Jadi tidak perlu Anda sekedar tahu begini caranya, tetapi jangan dipraktekkan. Itu demonstrasi. Mendemonstrasikan, itu kan ya, lebih ke mempresentasikan juga. Ya semuanya sama ya, mempresentasikan, ada presentasi. Tetapi itu yang berbedanya. Ya contoh kasusnya tadi. Ya, kalau tutorial itu berarti peserta harus mengikuti sesuai dengan apa yang ditutorkan. Apa yang sesuai dengan presentasikan. Tapi kalau demonstrasi cukup yang mendemonstrasikan saja, mempresentasikan. Ya, kemudian kita yang melihat tidak perlu ikut-ikutan. Nah, itu sering di sains itu yang digunakan demonstrasi. Karena kebayang kan, kalau semuanya harus ini. Ya harus praktek, kebayang gitu kan ya. Contoh lagi apa? Contoh lagi ini. Di kedokteran. Ya. Ya. Nah, contoh di kedokteran. Ya. Seorang dokter pasti hampir semuanya yang digunakan adalah demonstrasi. Ya, begini ya cara menjahit. Ya, kebayangkan kalau misalkan yang digunakan tutorial yang dijahitnya cuma 3 karena terus mahasiswanya di situ ada 20. Jadi 20 jahitan gitu kan. Kebayang ya. Nah, itu. Nah, kalau orang yang nggak paham ya. Yang paham enggak ini apa semuanya harus bisa ya tidak. Tujuannya apa dulu? Itu contoh ya. Itu ya perbedaan metode-metode. Jadi irisannya. Jadi metode-metode itu irisan. Ya, irisan dari metode yang berpusat kepada siswa ya, kemudian metode yang berpusat kepada guru. Nah, itu ada terjadi gradasi-gradasi. Ya. Nah, tapi ini nanti lebih jelasnya di mata kuliah model-model.
Ya, lebih jelasnya seperti apa, bagaimana penggunaan metode itu, pelaksanaannya itu ada dibahas. Tapi di sini sebagai pemahaman awal, ya, pemahaman awal. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Anda sudah baca? Ya, silakan Natasha. Iya, Bapak, saya dari kelas A. Saya kebagian chapter report yang bab 9 yang enhancing learning with visual. Nah, itu ada bagian istilah overhead, Pak. Transparansi overhead. Itu maksudnya apa ya, Pak? Overhead itu? Nah, ya, zaman Anda udah nggak ada overhead, ya. Tapi kalau dulu itu masih ada ya overhead itu. Jadi apa namanya? Saya juga belum mengalami ya. Ya, saya sudah zaman saya kuliah nggak ada yang pakai begitu. Sudah menggunakan proyektor. Ya. Jadi overhead itu zaman-zaman tahun 90-an lah ya. Ada overhead kayak gitu ya. Jadi bentuknya itu kertas mika ya. Di kertas mika itu Anda ngeprint di kertas mika, nanti kertas mika itu disimpan di sebuah dasar yang mempunyai cahaya, ya, disemprot ya, nanti ada cahaya dari bawahnya, kemudian dari cahaya itu dipantulkan ke dinding. Ya. Kalau Anda pasti nggak ngejaman, saya aja nggak ngejamanin ya, kan ya. Saya aja nggak pernah menggunakan itu. Cuma kalau alatnya lihat ada. Nanti kalau Anda sudah bisa masuk ke kalau Anda masuk ke kampus gitu kan ya. Nah, nanti di lab fair ya, di laboratorium itu ada ya. Yang overhead tadi itu ada ya, dan sudah tidak digunakan lagi. Ya. Itu gede, segede apa ya? Segede kayak mesin fotokopi tapi yang setengah gitu. Segede printer yang gede lah. Itu sebesar itu dibawa-bawa gitu kan ya. Maka di kelas-kelas zaman dulu itu ada roda. Ya, ada besi roda. Nah, sekarang tinggal rodanya aja masih ada ya di beberapa kelas. Tapi sudah diganti oleh proyektor. Itu dulu tempat menyimpan itu. Karena kalau diangkat itu berat sekali. Jadi pindah-pindah itu pakai roda. Nah, itu ada nanti di laboratorium. Ya, contoh-contohnya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Oke, ya. Apa namanya? Sebentar. Nah, untuk ini Anda baca ya, baik dari kelas A dan kelas B, Anda baca chapter 1, chapter 2. Karena kan chapter ke-8 itu kita akan UTS, pertemuan ke-8 kita UTS di minggu depan. Kemudian ada 6 pertemuan lagi. Nah, 6 pertemuan lagi kita akan membahas ini yang akan Anda harus yang sudah di chapter report. Kita akan bahas satu-satu dan kita akan praktekkan untuk dasarnya. Ya. Nah, kemudian Anda pastikan Anda baca ya kedua chapter kelas A, kelas B, baik kelas A, kelas B, karena nanti akan muncul di UTS ya maupun nanti di UAS. Ya, nanti yang nggak masuk di UTS nanti bakal masuk di UAS. Itu ya. Oke. Kemudian ya untuk di spot ya. Kita lihat di spot media pembelajaran. Ya. Nah, ini kan ada di pertemuan ke-7. Ya. Di sini ada sebuah video ya, media presentasi sebagai media sederhana. Nah, ini dari Pak Cepi. Anda sudah ketemu dengan Pak Cepi? Belum, Belum, Bapak. Belum, Pak. belum, Pak. Belum ya.
Dulu sebelum Pak Toto yang mengajar mata kuliah ini adalah Pak Cepi ya. Tapi karena beliau sibuk, sekarang Direktur STI, nanti ini dibahas. Ini lama ya, 42 menit. Ya, Anda lihat sendiri lah, 45 menit ya. Jadi ada waktu ya, Anda melihat itu 45 menit ya, caranya seperti apa, kemudian Anda buat. Ya. Kemudian Anda buat, nah kemudian Anda kumpulkan ya. Anda kumpulkan di sini. Anda kumpulkan sebentar ya. Di pertemuan ke-7. Ya, itu di tugas nanti ya. Ini belum ditambahkan. Jadi saya tambahkan, Anda kumpulkan di sana filenya. Ya. Jadi kalau misalkan di Canva kan bisa juga di-download menjadi sebuah PDF kan ya. Kemudian di apa namanya? Dari PowerPoint ya tinggal PPT-nya. Ya. Nah, untuk prinsip-prinsipnya itu Anda lihat di prinsip visual. Ya. Nah, di prinsip visual itu yang harus ada. Saya kemarin juga ngisi sebentar ya. Konsep dasar. Nah, contoh ini ya. Ini contoh. Contoh yang salah. Ya. Ini slide ini menarik ya untuk dilihat, tapi tidak bisa dipahami. Ya. Padahal media yang sederhana, tapi kalau orang yang tidak paham, semua disimpan di tengah. Ya, objek disimpan di tengah. Padahal ini masih luas. Oh, ini berwarna. Tulisan secara seni bagus, tapi kan tidak terbaca. Ya. Nah, ini contoh. Ya, contoh yang salahnya. Nah, kita lihat misalkan ini ya. Kalau misalkan dilihat dari bubur ini ya, Anda mau makan yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kanan, Pak. Iya kan? Ya, ibaratnya kalau ini kan media visual ya, media presentasi kan. Coba kalau misalkan Anda pesan GoFood, pesan Grab, fotonya seperti ini. Ya. Mana mau kita memakannya? Tapi kita mau yang ini ya, yang disajikan seperti ini. Nah, begitupun sebuah media presentasi. Ya, kalau media presentasi ini dicampur-campur, penting mah ini bagus gitu kan, dicampur seperti slide tadi, itu ibaratnya seperti ini bubur ini, nggak enak untuk dilihatnya. Ya, dilihat aja itu nggak enak, apalagi dimakan. Ya, tapi harus jelas. Ya, ini prinsip visual ya. Prinsip visual apa? Ada jarak, ada tekstur, ya kan? Ada warna. Coba ini hitam putih semuanya, nggak enak coba Anda. Ya, ini gambar bubur ini coba semuanya hitam putih. Tapi kan ada permainan warna, ada tekstur, ada jarak. Ya, ini warna ada, tekstur ada, jarak ada.
Ya, tetapi ya penggunaannya semua dicampur. Nggak enak. Itu ya. Jadi yang paling penting dalam sebuah presentasi itu adalah ini. Warna, teks, gambar. Ya, pemilihan, penataan, perpaduan warna, teks, gambar yang ini itu ada di dalam prinsip visual. Ya, penggunaan warna yang tepat, teks yang tepat, gambar yang tepat. Jika dalam sebuah media presentasi itu hal ini tidak diperhatikan, ibaratnya sebuah bubur ini. Ya. Anda bisa pahami ya. Jadi mohon buat media presentasi yang menarik. Nah, contoh lagi adalah tips ya. Ini saya hanya lihat di ini ya, di sumber yang ada. Nah, ini. Nah, coba Anda lihat ini. Video berikutnya. Sebuah media presentasi. Mungkin Anda yang sudah pernah lihat video ini ya. Slide prestasi. Membuat slide prestasi yang baik dan menarik adalah idaman setiap presenter. Slide yang baik akan membuat ide dan gagasan Anda tampil dengan jernih. Slide yang baik sekaligus akan membuat audiens mudah untuk memahami apa yang hendak Anda sampaikan dengan cepat. Dalam video berikut ini, saya akan menjelaskan 5 tips untuk menjadikan slide presentasi Anda lebih baik sekaligus menarik. Mari kita simak video berikut ini. Berikut adalah 5 tips untuk membuat slide presentasi yang baik sekaligus menarik. Mari kita simak tips-tips berikut ini. Tips yang pertama, ganti bullet point dengan gambar dan kata kunci. Perhatikan contoh berikut ini. Slide ini mencoba menjelaskan mengapa sebuah organisasi perlu belajar. Untuk itu, slide ini menggunakan bullet point dan teks yang panjang. Slide seperti ini cukup sulit dicerna oleh audiens karena audiens harus membaca teks yang panjang satu persatu. Ingat bahwa slide dengan bullet point dan teks yang panjang seperti ini membosankan dan membuat jenuh audiens Anda. Sekarang perhatikan bagaimana kita memperbaiki slide tersebut. Slide berikut ini membahas topik yang sama. Bedanya, sekarang kita mengganti setiap bullet point dengan gambar dan kata kunci yang mewakili pokok pikiran yang sedang dibahas. Menggunakan gambar dan kata kunci menjadikan slide Anda mudah diingat. Audiens juga bisa menciptakan asosiasi antara gambar yang Anda gunakan dengan kata kunci yang mewakilinya. Untuk menjadikan slide Anda lebih baik dan menarik, ganti bullet point dengan gambar dan kata kunci. Tips yang kedua, ringkas dan sederhanakan teks dalam slide presentasi Anda. Perhatikan slide berikut ini. Slide ini menggunakan sebuah gambar yang cukup menarik disertai pertanyaan. Secara umum, slide ini sudah cukup baik, yakni menggunakan gambar yang menarik perhatian dan teks yang mengundang orang untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Walaupun demikian, slide ini masih bisa diperbaiki lagi. Jika Anda perhatikan, teks yang dipakai masih terlalu panjang sehingga sulit untuk dibaca oleh audiens. Audiens harus memilih antara membaca teks tersebut atau mendengarkan Anda sebagai presenter. Sekarang perhatikan slide yang sama namun sudah diperbaiki. Di sini kita tetap menggunakan gambar yang sama. Bedanya, teks yang dipakai dibuat jauh lebih ringkas dan fokus pada inti pertanyaan. Teks yang ringkas akan membuat pesan Anda lebih jernih. Audiens pun tidak kesulitan untuk memahaminya. Dengan demikian, audiens bisa tetap fokus memperhatikan Anda sebagai presenter setelah melihat slide tersebut. Jangan lupa, setiap kali Anda membuat slide, ringkas dan sederhanakan teks yang Anda pakai. Pesan Anda akan jauh lebih jernih. Tips yang ketiga, ubah teks dengan gambar dan angka. Perhatikan contoh slide berikut ini.
Slide ini bercerita tentang Kepulauan Indonesia. Dalam slide tersebut diceritakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 13.000 pulau. Audiens akan sulit mengingat slide dengan teks panjang seperti ini. Sekarang perhatikan bagaimana slide yang sama namun telah kita perbaiki. Slide ini mengganti seluruh bullet point yang dipakai dengan gambar yang bisa memberi imajinasi seperti apa sebenarnya Kepulauan Indonesia. Dengan demikian, audiens pun bisa membayangkannya. Hanya dengan gambar dan angka, slide ini menjadi lebih kuat. Adapun penjelasannya menjadi tugas presenter untuk membantu audiens memahami slide tersebut. Slide dengan gambar dan angka akan membantu imajinasi audiens Anda. Jika Anda membuat slide, hindari teks yang panjang. Gunakan gambar dan angka jika memungkinkan. Tips yang keempat, ubah cara penyajian dalam slide Anda menjadi lebih menarik. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah sebuah slide yang menjelaskan manfaat membaca cepat. Setiap manfaat dituliskan dalam kotak berwarna-warni. Slide ini sudah cukup baik dan menarik dengan adanya penggunaan kotak dan poin-poin yang menjadi inti dari slide tersebut. Walaupun demikian, kalau kita perhatikan, penggunaan kotak dalam slide ini membuatnya terlihat sangat umum dan standar. Sekarang perhatikan bagaimana kita membuatnya menjadi jauh lebih menarik. Dalam slide ini, kita menggunakan model mind map atau peta pikiran. Tulisan membaca cepat diletakkan di tengah-tengah dan manfaatnya diwakili oleh keempat cabang berwarna-warni dengan kata kunci dan gambar yang mengikutinya. Perhatikan bahwa slide ini terlihat lebih indah, lebih menarik, sekaligus lebih mudah diingat oleh audiens Anda karena menggabungkan antara gambar dengan kata kunci untuk setiap manfaat yang dijelaskan. Jika Anda membuat slide, coba pikirkan cara bagaimana menyajikannya lebih menarik dibandingkan dengan cara standar yang biasa digunakan orang. Tips kelima, posisikan gambar dengan tepat. Perhatikan contoh slide berikut ini. Dalam slide ini, kita menggunakan gambar seorang tokoh yakni Albert Einstein dan kutipan dari ucapan beliau. Slide seperti ini baik digunakan untuk membuka ataupun menutup sebuah presentasi. Jika kita perhatikan, slide ini secara umum sebenarnya sudah cukup baik. Walaupun demikian, kalau kita perhatikan lebih jauh, penggunaan gambar dan teks yang diletakkan di tengah-tengah slide menjadikannya terlihat umum dan standar. Anda masih bisa mengubahnya menjadi jauh lebih baik lagi. Dalam slide ini, kita tetap menggunakan gambar yang sama. Bedanya sekarang gambar sang tokoh diperbesar dan background yang mengganggu dihilangkan. Tidak hanya itu, teks yang berisi ucapan sang tokoh diposisikan berhadapan langsung dengan wajah tokoh tersebut, sehingga seolah-olah dia berbicara langsung kepada audiens. Dengan posisi seperti ini, slide ini menjadi lebih menarik, lebih indah, sekaligus memiliki kekuatan. Jika Anda membuat slide, posisikan gambar dengan tepat, karena posisi gambar yang baik akan membuat slide Anda jauh lebih kuat sekaligus efektif. Itulah 5 tips Oke, baik ya. Nah, tadi kalau Anda lihat di video tadi kan sebenarnya sederhana ya. Hal-hal yang sederhana kita sering menggunakan seperti itu ternyata bisa dirubah ya dengan tips-tips yang sederhana tapi bisa menjadi slide itu bisa menarik ya. Bisa lebih baik, bisa lebih menarik. Nah, Anda harus lebih menarik dari itu ya kalau bisa. Ya, karena tantangan ke depan apalagi sekarang nih. Sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga ya, baik pemerintahan maupun swasta yang ingin memperbaiki media presentasinya. Iya, karena kenapa? Ya, karena terfokus ya. Terfokus ke terfokus ke tatap muka. Nah, sekarang harus online. Ya, nggak sadar kalau misalkan slide presentasinya itu kurang menarik. Kan kalau sebelum pandemi kan misalkan ya sudah presentasi biasa saja
kan nanti akan dijelaskan kan. Yang penting nanti ketika menjelaskan itu baik. Tapi kan sekarang menjelaskannya secara visual. Ya, artinya sekarang banyak orang yang ingin memperbaiki media presentasinya. Nah, ini bagaimana Anda mempunyai keterampilan ya untuk membuat media presentasi sederhana ya yang baik dan menarik. Ya. Nah, kemudian silahkan 45 menit lagi Anda bisa nonton videonya dari Pak Cepi tadi. Ya. Beliau itu dalam membuat presentasi cepat ya dan tidak menggunakan template. Jadi tidak menggunakan template yang ada. Gitu kan ya. Jadi dari kanvas yang kosong ya, harus bisa. Saya pun masih terus belajar melihat oh ini begini caranya, begini caranya. Ya. Itu saja dulu yang perlu Anda kuasai. Ya. Nah, untuk tugas media presentasi ya. Itu kita dimulai dari minggu ini dan dikumpulkan paling lambat hari Minggu tanggal 24. Ya. Paling lambat hari Minggu tanggal 24 jam 9 malam. Ya, itu paling lambatnya. Untuk Anda membuat media presentasi. Jadi mohon disiplin ya, saling mengingatkan dan tidak ada yang menjapri satu-satu, Pak, saya ini nggak bisa ininya. Aduh, ya. Anda sudah dewasa, Anda sudah tahu lah ya untuk apa Anda punya smartphone kalau misalkan tidak digunakan sebagai reminder. Ya pakai aplikasi-aplikasi reminder ini harus ngumpulin itu ya. Jadi mohon digunakan ya penggunaan penggunaan yang terbaik itu kan ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Sudah jelas? Ya, bagaimana? Ini koneksinya kurang baik ya di sini. Nah, ya. Tugas media presentasinya itu nanti membahas tentang apa gitu, Pak? Ya, bebas. Oh, bebas ya, Pak? Iya, intinya kan ada pesan yang disampaikan. Nah, lebih baik Anda buat media presentasinya, ya biar Anda tidak kerja 2 kali dari hasil chapter report Anda. Ya kan Anda chapter report misalkan tentang chapter 1, itu kan banyak ya pembahasannya. Ya, Anda buat presentasinya. Ya. Jadi kalau biar Anda nggak kerja 2 kali ya, jadi Anda buat media presentasinya dari hasil chapter report Anda. Ya berdasarkan bagian-bagiannya. Bagiannya apa Pak? Bagian saya yang mana? Silahkan diskusikan dengan kelompok Anda. Kan nggak banyak ya. Maksimal 10 slide ya. Maksimal 10 slide. Jadi antara 5 sampai 10 slide. Ya jangan banyak-banyak. Nanti saya deskripsikan di spotnya tugasnya ya. Jadi Anda membuat media presentasi, kemudian materinya Anda buat dari hasil chapter report Anda, kemudian banyaknya slide 5 sampai 10 slide. Ya, bisa dipahami ya. Jadi materinya Anda tidak perlu cari lagi kan sudah ada. Nah, itu bagaimana dalam sebuah slide. Saya rasa mudah lah slide ya. Pakai PowerPoint. Jadi powernya poin-poin yang pentingnya ya bukan satu paragraf di kopas langsung di PowerPoint kan tadi sudah dilihat ya. Itu kurang efektif. Oke, bisa dipahami? Bapak itu per orang ya, Pak? Iya, individu. Oh, ya. Iya, kan Anda kan chapter report-nya per kelompok. Ya, dari chapter report satu chapter itu, ya misalkan ada 4 atau 5 orang, ya kan?
satu chapter itu. Nah, tinggal Anda bagi mana yang bagian apa dan bagian apa. Kan nanti topiknya beda-beda kan? Hanya per bagian. Jadi memungkinkan antara 5 sampai 10 slide. Ya, begitu ya. Sudah jelas? Bapak izin bertanya. Pak. Ya, siapa ini yang bertanya? Itu saya bisa di pin-nya di jangan Bapak di izin pin. bertanya, kan tadi maksimal 5 sampai 10 slide ya, Pak. Itu udah termasuk opening sama penutupan, Pak? Iya, sudah. Baik, Oh, Anda Pak, terima kasih. kebagiannya yang sedikit kan ya bisa juga dengan 3 slide itu. Ya, kalau misalkan Anda jago, ya contoh, saya akan contohkan bagaimana hanya beberapa slide. Ya, sebentar. Tapi bisa mewakili itu pembahasannya bisa 1 jam. Hanya dari 1 slide. Contoh ya, sebentar. Ya. Ya. Saya berikan contoh-contohnya yang bagus-bagus biar Anda buatnya bagus. Nih. Ini harus di ini ya. Tapi ini banyak, tapi maksudnya tidak Anda nanti share sound-nya saya lupa. Jadi tidak dilihat slide-nya yang banyak ya, tapi dalam 1 slide itu bisa memuat konten yang banyak, maksudnya itu ya. Maksud saya itu, sebentar, ya saya contohkan. Nah, ini. Nah, cukup hanya 1 slide ini. Ya, berapa banyak yang bisa dibahas. Ini kebijakan saja ini banyak bahasanya. Infrastruktur, ini dibahas, ini dibahas. Ya. Ini contoh. 1 slide tapi komplit. Ya. Semuanya. Menarik kan ya? Kalau kita lihat. Ya. Hanya 1 slide seperti ini banyak kan? Kalau misalkan Anda membuatnya misalkan 1 judul kebijakan, ini poin-poinnya, ya itu kan biasa. Ya ini bisa jadi 4 slide. Ya kan? Tapi dari 4 slide ini menjadi 1 slide. Ya. Nah, ini dengan bagaimana ini. Jadi Anda perlu niatan ya, niatan yang benar untuk membuat sebuah media presentasi yang baik. Ya. Oke, ini kan simple, lebih ke gambar ya. Ya. Tapi yang dimaksud adalah yang dimaksud dalam 1 slide ini memuat berbagai informasi. Ini contohnya. Jadi e-learning system, ya sistem e-learning ini bisa menjadi 1 topik bahasan dan bisa menjadi beberapa slide presentasi. Ada 4 mungkin minimal ya. Ditambahkan pembuka dan penutup menjadi 6. Tapi ini hanya jadi 1 slide.
sebagai contohnya. Ya. Nah, kurang-kurang seperti itulah slide representasi yang diharapkan. Ya, tadi ketika cover aja kan ada sound-nya gitu kan ya. Jadi bagus, orang pertama kali melihat itu langsung ada takjub gitu kan ya, kok menarik gitu kan ya. Jadi ketika Anda presentasi ya, walaupun Anda kurang ganteng, tapi presentasi Anda ganteng, nah itu terwakili. Ya. Iya kan terwakili ya. Karena presentasinya bagus. Ya, itu contoh-contoh yang bagusnya, yang jeleknya ada juga, tapi ya buat apa ya? Saya mencontohkan yang jeleknya. Nah, kalau itu yang perlu ini ya. Yang sederhana pun ada, ya banyak ya, yang sederhana banyak. Yang ini biasanya saya membuat sederhana menggunakan Canva, Google Slide. Tapi ketika membuat media yang bagus, misalnya PowerPoint kan kalau mungkin lebih familiar ya, menu-menunya dan sebagainya. Itu saja sih. Jadi tidak ada ini, ada yang menggunakan Google Slide juga bagus, ada ya. Ada yang menggunakan Canva bagus, ada. Cuma tadi menggunakan PowerPoint karena bisa dikerjakan secara offline. Kalau Google Slide dan Canva kan dia harus online. Bisa dipahami ya? Jadi kurang lebih itulah ya standar minimalnya membuat Anda media presentasi yang baik. Jadi kita punya niatan. Oke, ada apa ya, Tiffany? Iya, Bapak izin bertanya. Untuk ini apa sih tugasnya? Kan tugas individu itu bikin PPT. Nah, gitu ada tugas kelompok juga yang bikin PPT terus dipresentasiin. Jadi bagaimana Bapak? Tugas kelompok harus dipresentasikan. Bisa gimana, Tiffany? Halo? Mungkin sinyalnya ya. Jadi kan begini, ada tugas kelompok chapter report Anda yang harus itu kan bagian dari presentasi. Kalau tugas ini Anda ya tujuannya Anda bisa membuat media presentasi yang baik. Kan beda. Ya, tugas tadi Anda harus presentasi kelompok, yang ini Anda membuat media presentasi yang baik. Bisa dipahami bedanya? Iya kan beda kan? Ya. Ini kalau ini kan kita membuat media. Kalau ketika Anda presentasi kan Anda tidak ditugaskan membuat media, tetapi Anda ditugaskan untuk presentasi. Baik, beda Pak, ya? terima kasih. Iya. Jadi yang kelompok, ya media presentasinya tidak akan dinilai Anda PPT-nya, tapi yang akan dinilai itu bagaimana Anda mempresentasikan. Ya. Tapi kalau yang media presentasi yang dinilai adalah media presentasinya. Ya. Isinya, nah itu tidak terlalu menjadi penilaian, tetapi ada relevansinya. Jadi tidak ngasal artinya. Isinya. Tapi yang tujuan utamanya yang akan dinilai adalah media presentasinya. Bisa dipahami ya? Oke. Ya. Nah, jika sudah jelas kita cukupkan ya, sampai bertemu di minggu depan kita UTS ya, dan tugas Anda selesai sebelum UTS dan selanjutnya kita presentasi kelompok. Oke. Ya. Oke, kita cukupkan. Bapak Ya, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silahkan. Untuk UTS-nya tuh kayak gimana Pak buat matkul ini? Ya, UTS-nya nanti ada pilihan ganda, ada esai. Ya. Tentu pilihan gandanya tidak menggunakan kertas, Anda memilih ABCD. Ya, kita menggunakan media evaluasi ya. Yang bisa dikerjakan secara langsung. Kalau esai berarti ada ya tugas-tugas yang harus dikerjakan.
Oke, jelas ya? Jelas. Jadi ketika UTS tidak ada pertemuan online, tidak ada. Ya. Jadi pertemuannya offline, nanti Anda diberikan link untuk mengerjakan UTS dan sesuai waktu yang sudah ditentukan nanti akan ditutup link tersebut. Nah, mohon jadi tidak ada yang ketiduran ya. Jadi ketiduran nanti bingung juga. Itu sering terjadi karena tidak ada online meeting, kemudian Anda tidur. Akhirnya UTS-nya ketinggalan. Atau Anda tidak tidur, tapi Anda tidak membuka grup. Kan saya akan infokan nanti ke grup kan. Jadi Anda harus manajemen waktunya baik ya. Waktunya kuliah berarti Anda harus harus aktif ya. Informasi-informasi melalui WhatsApp grup dan sebagainya. Oke, baik ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di minggu depan UTS. Ya, silakan Anda belajar dan baca ya materi-materi yang sudah dipelajari di beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian chapter report hasil temannya dibaca juga. Ya, tiap babnya karena akan diambil dari sana. Ya. Jadi tidak akan jauh dari apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah Anda buat dalam chapter report. Oke. Ya. Baik ya, kita cukup pertemuan kita hari ini, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Silahkan dilanjutkan untuk melihat ya video presentasi di spot ya. Baik, Pak.